Jember, Jawa Timur, dan beliau menamatkan ibtidaiyah pada tahun 1990, sanawiyah 1994, aliyah 1997 dan mengajar di tingkatan aliyah tarbiyatul muallim, pernah mengajar di Pondok Pesantren Darut Tauhid di Injelan Panggung di Benua 5, Amuntai, Hulu Sungai Utara, Kalimantan. Dan beliau kalau kita lihat di dalam video-video rakaman, beliau banyak berdebat dengan golongan Salafi dan Wahabi dalam pelbagai isu, dan insya-Allah beliau akan membincangkan berkaitan dengan manhaj dan pemikiran Ibn Taymiyah. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa shalawatullahil barrir rahim wa malaikatihil muqarrabin. Ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiras sadah al-afadil, para alim, para asatidz yang saya muliakan dan saya hormati. Biar yang mengerti yang orang Melayu saja, yang dari Arab tak ngerti ini. Nah, pada slot ketiga bagian saya ini hanya disediakan waktu 30 menit. Karena setelah ini Syekh Said Fudah ingin segera mengganti. Saya berbicara tentang Syekh Ibnu Taimiyah tidak dari pujian orang-orang yang cinta pada beliau, juga tidak dari celaan orang-orang yang benci. Karena kata Az-Zahabi di dalam kitabnya, kitab Zaghalul Ilm wa Talab, orang yang cinta itu biasanya terlalu melebih-lebihkan, dan orang yang membenci juga melebih-lebihkan. Yang ingin saya sampaikan sekarang adalah dari kitab-kitab Syekh Ibnu Taimiyah. Di kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah itu sebenarnya yang ada bagaimana. Dan saya ingin berbeza dengan kedua pembicara sebelum saya. Tadi Profesor Dr. Datuk Fathur Rahman, juga Ustadz Asri, dalam bercakap itu cepat sekali. Saya ingin pelan-pelan biar peserta ini ada perubahan begitu. Karena tadi Ustadz Asri ini kencang sekali di dalam, laju sekali bicaranya, kalimat per kalimat cepat sekali. Saya ingin berbicara pelan-pelan biar berbeda. Nah, kita sekarang berbicara tentang Ibnu Taimiyah. Mengapa Ibnu Taimiyah ini kita bicarakan? Karena Ibnu Taimiyah itu berbeda. Orang tuh biasanya senang membicarakan sesuatu yang berbeda. Kalau sudah sama tidak perlu dibicarakan. Makanya munculnya mazhab-mazhab fiqh di dalam Islam karena ada ijtihad berbeda di dalam fiqh. Munculnya ilmu al-firaq wal milal wan nihal itu juga karena adanya fikroh berbeda di dalam akidah. Dan yang dibicarakan adalah perbedaannya. Nah, Ibnu Taimiyah itu sebenarnya bagaimana? Next ya. Tadi Ibnu Taimiyah ini sudah dibicarakan, namanya siapa, kemudian gelarnya yang diberikan oleh orang yang cinta kepada beliau. Al-Imam, Syekhul Islam, Al-Hafidz, Al-Mujtahid, Az-Zahid dan lain sebagainya. Kemudian mazhab fiqhnya Hambali, lahir di Harran ya. Kemudian wafat di penjara tahun 728. Next. Nah, akidah mazhab Hambali. Sebelum kita berbicara tentang Ibnu Taimiyah, kita perlu tahu peta. Ibnu Taimiyah ini posisi pemikirannya di dunia Islam itu sebenarnya bagaimana? Next. Nah, terus jadi dalam peta pemikiran Islam, seluruh Malikiyah, Syafi'iyah,
kemudian sepertiga Hanafiyah dan sebagian Hanabilah mengikuti mazhab Asy'ari sejak masa Al-Baqillani. Dan Imam Asy'ari ini memang ulama yang ditarik-tarik oleh seluruh mazhab. Kata ulama Hanafiyah, Imam Asy'ari ini mazhabnya Hanafi. Kata Syafi'iyah, mazhabnya Syafi'i. Kata Hanabilah, mazhabnya Hambali. Kata Malikiyah, mazhabnya Maliki. Mungkin karena hebat. Orang itu kalau hebat banyak yang mengaku biasanya. Itu Imam Asy'ari. Dan karena pengikutnya juga dari semua mazhab. Kemudian next. 2/3 Hanafiyah mengikuti mazhab Maturidi. Next. Sebagian Hanabilah termasuk ahli tafwid dan tidak membicarakan hal-hal mutasyabih. Next. Nah, terus next lagi. Nah, mayoritas Hanabilah dalam perjalanan waktu mengikuti Hasyawiyah Musyabbihah dengan mazhab Salimiyah dan Karramiyah. Hingga Sultan Az-Zahir Bibaris mengangkat Qadhil Qudat dari mazahib arba'ah. Akhirnya Hanabilah banyak berdiskusi dengan Ahlus Sunnah sehingga penyakit bid'ah mereka mulai hilang dan hampir tidak tersisa seorang Hasyawi di antara mereka. Seandainya kaum imigran Harran setelah bencana Baghdad tidak singgah ke Syam, dari imigran itulah lahir Ibnu Taimiyah yang berhasil mengembalikan Hanabilah menjadi Hasyawiyah lagi. Next. Nah, ini kalau kita prosentase ya. Jadi Syafi'iyah ini 100% Asy'ariyah. Kecuali ba'dus syawat, sebagian orang yang syad yang layu tabar fi Syafi'iyah. Juga Malikiyah 100% itu Asy'ariyah. Kecuali orang-orang yang syad seperti tadi Ustadz Sobri menyebutkan namanya Ibnu Khuwais Mandad. Ibnu Khuwais Mandad itu ulama yang bermazhab Maliki, tetapi di kalangan Malikiyah fatwa-fatwanya tidak dianggap ulama yang muktabar karena termasuk syad. Di setiap mazhab itu ada tokoh-tokoh yang syad. Dan tokoh-tokoh yang syad itu tidak bisa dijadikan keputusannya dijadikan hakim untuk menghakimi satu mazhab secara keseluruhan. Misalnya Ibnu Khuwais Mandad dianggap sebagai wakil dari mazhab Maliki. Karena mayoriti Maliki itu mazhabnya Asy'ariyah. Kemudian Hanafiyah 1/3 atau 35% lah mazhabnya Asy'ariyah. Next. Ini kalau persentase. Next. Kemudian ada perpecahan di internal Hanabilah dalam akidah. Next. Nah, ini berangkat dari apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hafs bin Syahin. Abu Hafs bin Syahin mengatakan, rajulani sholihani bulia bi ashabin su, Ja'far bin Muhammad wa Ahmad bin Hambal. Ada dua tokoh besar yang soleh, reputasinya, nama baiknya dirusak oleh para pengikut yang buruk, yaitu Ja'far bin Muhammad As-Shadiq dan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ja'far As-Shadiq ini yang merusak adalah orang-orang Syiah. Setiap orang Syiah ini punya akidah, punya pendapat yang tidak benar, agar diterima oleh orang-orang Syiah, biasanya mereka katakan ini adalah akidahnya Imam Ja'far As-Shadiq. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Imam Ahmad bin Hambal. Setiap ahlul itsbat ya, kaum Hanabilah yang pecah menjadi 3 golongan di dalam akidah, punya mazhab, pasti mereka katakan ini adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Termasuk kalangan Hasyawiyah. Kalangan Hasyawiyah Mujassimah yang belakangan mazhabnya dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau sering menisbatkan mazhab-mazhabnya kepada Imam Ahmad bin Hambal. Termasuk pengikutnya banyak menisbatkan, banyak menyebarkan pernyataan Imam Ahmad yang ada di dalam kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah waz Zanadiqah yang sekarang diterbitkan, padahal kata Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala dikatakan Al-Maudhu' ala Ahmad, termasuk kitab yang dipalsukan kepada Imam Ahmad. Di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, bahwa kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah itu kitab palsu tetapi dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hambal.
Kemudian next. Nah, ini di kalangan mazhab Hambali kalau tadi kan dikatakan mazhab Hambali itu ada 3 mazhab ya. Ada ahli takwil yang Asy'ariyah, kemudian ada ahli tafwid, kemudian juga ahli tajsim. Nah, secara umum yang terjadi konflik di kalangan Hanabilah itu ada 2. Ada kelompok Munazzihah yang ini condong kepada Asy'ariyah. Di antara tokoh-tokohnya adalah Ibnu Aqil Al-Baghdadi. Beliau muridnya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi Al-Firuzabadi, pengarang kitab Al-Muhadzab mazhab Syafi'i. Kemudian Rizqullah bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Kemudian lagi Imam Ibnul Jauzi. Ini mazhabnya Hambali. Ini yang Munazzihah yang cenderung kepada takwil sama dengan Asy'ariyah. Kemudian di sisi lain ada faksi Mujassimah. Di antara tokohnya ada Al-Barbahari. Kemudian ada Abu Ya'la Al-Farra, pengarang kitab As-Sifat ya. Jadi beliau ini Ibtalut Ta'wilat. Beliau punya kitab namanya Ibtalut Ta'wilat. Kemudian di antara tokoh Mujassimah ini ada lagi namanya Ibnu Battah. Ibnu Battah ini pengarang kitab Al-Ibanah an Syari'atil Firqatin Najiyah. Ibnu Battah ini kata para ulama ahli hadis di dalam kitab-kitab Jarh wa Ta'dil termasuk ahli hadis yang dijarah, yang dinilai cacat oleh para ulama, seperti diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir, juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Lisanul Mizan tentang Ibnu Battah. Ini kedua tokoh. Nah, antara kelompok pertama dengan kedua ini sama-sama mengaku sebagai wakil mazhab Imam Ahmad. Padahal berbeda. Jadi kalau kelompok yang pertama yang Munazzihah, Ibnu Aqil, Rizqullah, Ibnul Jauzi, ini sama dengan mayoriti ulama, mayoriti umat Islam, bahwa Allah itu maha suci dari bertempat, Allah maha suci dari menyerupai makhluk. Kata beliau ini adalah mazhab Hambali. Satunya Al-Barbahari, Abu Ya'la Al-Farra dan Ibnu Battah sebaliknya. Tuhan itu bertempat, kalau mau bertempat di atas ba'udah, di atas nyamuk ya lawistaqarra law syaa'a lastaqarra ala dhahri ba'udah, katanya juga ada apa-apa. Kemudian juga ya punya tangan, punya kaki, segala macam. Ini kelompok yang Mujassimah yang kedua. Jadi ada pertentangan. Kemudian next ya. Jadi terjadi tarik menarik antara 2 kelompok, sama-sama mengklaim sebagai Hanabilah yang original, yang asli. Kemudian next. Nah, kedua kelompok ini ada perbedaan dan ada persamaan. Perbedaannya apa? 2 kelompok tadi, yang Munazzihah dengan yang Mujassimah, berbeda dalam hal akidah, seperti tentang takwil ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat, menetapkan sifat khabariyah dan tema akidah lainnya. Mereka berbeda. Tetapi ada persamaan. Persamaannya apa? Sama-sama mengikuti ajaran tasawuf, sama-sama mengakui dan melakukan ziarah kubur, kemudian istighatsah, tawassul, tabarruk dengan orang soleh yang sudah wafat. Ini sebelum masa Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi yang berbeda di dalam akidah ini, di dalam tasawuf dan di dalam amaliyah tidak ada perbedaan. Kemudian next. Nah, Ibnu Taimiyah adalah satu-satunya tokoh yang merubah laluan mazhab Hambali menjadi lebih ekstrim, terutama dalam pertama mendukung aliran Ghulatul Hanabilah yang cenderung tajsim dan mengikuti aliran Karramiyah. Ini yang pertama. Kedua, membunuh suara kelompok Fudhala'ul Hanabilah yang diwakili oleh kelompok Ibnul Jauzi yang beraliran Munazzihah. Ketiga, mengharamkan ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, para wali, istighatsah, tawassul, tabarruk dengan orang soleh yang sudah wafat dan lain-lain. Dan fatwa-fatwa yang keluar dari mazhab. Ini sebelumnya masih belum ada. Ini termasuk ibtikarat Ibnu Taimiyah. Termasuk ibtida'at Syekh Ibnu Taimiyah. Sebelumnya belum pernah ada. Kemudian next. Nah, tapi meski demikian Ibnu Taimiyah tidak sepenuhnya melarang semua tradisi kaum sufi. Ibnu Taimiyah masih membolehkan membaca Al-Quran di kuburan, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan ibadah lainnya kepada orang mati, zikir bersama, tahlilan,
Maulid Nabi dan lain-lain. Ini Ibnu Taimiyah masih boleh. Nah, Ibnu Taimiyah kemudian Ibnu Taimiyah juga masih menerima hadis dhaif dalam Fadailul A'mal dan lain sebagainya. Karena Salafi yang sekarang yang mengikuti fikrah dan manhaj Ibnu Taimiyah, kelompoknya Syekh Al-Albani ini sangat alergi ya, sangat menolak terhadap hadis dhaif. Padahal Ibnu Taimiyah itu sangat suka terhadap hadis dhaif itu. Cuma yang sekarang ini sudah berbeda, karenanya pimpinan mereka Syekh Al-Albani menulis kitab berjudul Shahihul Kalimit Thayyib. Ibnu Taimiyah menulis kitab bertajuk Al-Kalimut Thayyib. Doa-doa yang dianjurkan dibaca siang malam. Kata Syekh Al-Albani, kamu tidak benar Syekh. Kitab kamu tak benar. Yang benar adalah Shahihul Kalimit Thayyib. Jadi yang dhaif tak bagi dipakai. Kamu ini walaupun Syekhul Islam masih keliru lagi. Jadi sebenarnya Syekh Ibnu Taimiyah ini sudah disalahkan oleh pengikutnya sendiri. Ini bukan kita ya. Nah, karena ada tepuk tangannya kan kalau pelan-pelan nih. Kalau tadi tak ada tepuk tangan, soalnya kencang sekali suaranya. Kemudian next ya. Nah kemudian next lagi. Ibnu Taimiyah ini sekarang yang kita bicarakan perbedaannya sebenarnya bagaimana. Ini Al-Imam Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi. Di dalam kitabnya Al-Ajwibah Al-Mardiyah Alal As'ilatil Makkiyah, beliau mengatakan ilmuhu ay Ibnu Taimiyah akbaru min aqli. Ilmunya lebih besar daripada akalnya. Artinya apa? Ibnu Taimiyah ini hafalannya banyak, tetapi akalnya tidak muat. Ini kata beliau. Kata Al-Imam Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi. Dan beliau ini termasuk satu-satunya tokoh wasatiyah. Menganggap Ibnu Taimiyah ini ilmu akbaru min aqli. Kemudian kata beliau, innahu kharaqal ijma' fi masail katsirah. Ibnu Taimiyah melanggar atau keluar ijma' ulama dalam sekian banyak masalah. Sekitar 60 masalah. Sebagian dalam masalah usul, sebagian dalam masalah furu'. Next. Nah, tentang perbedaan Ibnu Taimiyah berbeda dengan ijma' ulama yang akan kita bicarakan dalam usul dan furu'. Pertama, pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah dalam furu' yang berbeda dengan ijma' ini telah disikapi oleh para ulama Hanabilah dari perspektif mazhab Hambali. Artinya bagaimana? Kita ini kalau membaca kitab-kitab fikih Hambali, setelahnya generasi Ibnu Taimiyah, termasuk Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furu', atau di bawahnya lagi misalnya Al-Mardawi di dalam kitab Al-Insaf fi bayanir rajih minal khilaf, atau yang mutakhir lagi yang menulis kitab Kasyaful Qina ya, Alamat Il-Iqna, Syekh Mansur bin Yunus itu artinya bagaimana pendapat Ibnu Taimiyah yang berbeda dengan mazhab ya disikapi secara sesuai dengan kaidah mazhab. Kalau tidak sesuai dikatakan tidak sesuai. Itu Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kedua, ini yang akan kita bicarakan, pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah dalam usul atau dalam furu' yang diposisikan seperti usul. Sebagian besar yang berbeda dengan mayoriti umat Islam ini masuk dalam rumusan pembagian tauhid menjadi 3 yang dibuatnya. Yaitu ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Jadi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma was sifat ini murni dari Ibnu Taimiyah. Walaupun ucapan rububiyah, uluhiyah ini sebelum Ibnu Taimiyah itu sudah ada, tetapi tatbik aplikasinya itu belum ada. Yang mengembangkan ini murni dari Ibnu Taimiyah. Nah, perbedaan Ibnu Taimiyah di dalam usul dan furu' ini rumusannya ada di dalam 3 tauhid ini. Next. Rumusannya bagaimana? Next. Jadi ini ya tauhid 3 Ibnu Taimiyah terus next. Nah, yang pertama tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini pengakuan bahwa yang menciptakan, memiliki dan mengatur langit, bumi serta seisinya adalah Allah.
Ini yang dimaksud makna rububiyah. Apakah arti ini salah? Tidak salah. Memang yang menciptakan, mengatur, memiliki bumi, langit semuanya adalah Allah. Cuma yang menjadi penolakan para ulama terhadap konsep tauhid rububiyah ini karena 3 hal. Apa? Pertama, menurut Ibnu Taimiyah, tauhid rububiyah ini telah diyakini oleh semua orang, baik orang-orang musyrik maupun orang-orang mukmin. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, jami'un nas mu'minihim wa musyrikihim yu'minuna bitauhidir rububiyah. Ini yang ditolak oleh para ulama. Karena kita ini sudah maklum ya, banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karenanya di dalam Al-Qur'an, wa ma yuhlikuna illad dahr. Kelompok Duhriyah yang meyakini bahwa Tuhan itu memang tidak ada. Di dalam syair Arab ada syair yang terkenal di dalam ilmu balaghah, asyabas saghira wa afnal kabira karrul ghadati wa marrul ashi. Ini kebanyakan orang-orang musyrik yang tidak percaya tauhid rububiyah. Tapi kata Syekh Ibnu Taimiyah, semuanya beriman secara rububiyah. Ini alasan pertama. Yang kedua, menghususkan makna rububiyah pada makna yang telah disebutkan di atas. Padahal tauhid uluhiyah juga memiliki jangkauan makna yang sama. Yang ketiga, anggapan bahwa semua orang kafir bertauhid secara rububiyah. Ini yang ditolak oleh para ulama. Kemudian next. Tauhid uluhiyah, pelaksanaan ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah. Ini memang benar. Yang namanya ibadah memang harus kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Tetapi penolakan para ulama terhadap konsep tauhid uluhiyah ini karena 3 hal. Pertama, menghususkan makna uluhiyah pada makna yang disebutkan di atas. Padahal rububiyah juga memiliki jangkauan makna yang sama. Yang kedua, Ibnu Taimiyah memberikan arti uluhiyah dan aplikasinya pada jangkauan yang terlalu luas dan melebihi yang semestinya, sehingga melahirkan konsep takfiri. Di dalam kitab-kitab tauhid Ibnu Taimiyah atau tauhid yang dikarang oleh ulama-ulama Wahabi seperti kitab Fathul Majid karangan Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, cucunya pendiri Wahabi itu ya, atau kitab satunya lagi di dalam kitab-kitab tauhid Wahabi ini mereka ini memang memberikan arti ibadah terlalu luas. Tabarruk dianggap beribadah, tawassul ibadah, istighatsah ibadah. Padahal sebelumnya oleh para ulama tidak dianggap ibadah. Karena ini dianggap ibadah, akibatnya orang yang beristighatsah, bertawassul, bertabarruk dengan para anbiya, para aulia, kafir, musyrik. Padahal ini riwayat di dalam Al-Qur'an, kemudian riwayat dari hadis-hadis tentang istighatsah, tawassul, juga athar dari para sahabat, ulama salaf itu sangat banyak sekali. Dari konsep tauhid rububiyah uluhiyah ini, Ibnu Taimiyah melahirkan kelompok, melahirkan mazhab yang punya fikrah mengkafirkan mayoriti umat Islam. Walaupun secara tidak langsung tetapi secara lazimul mazhab takfir kepada para sahabat. Karena para sahabat itu yang mengajarkan istighatsah, tawassul, tabarruk. Alasannya melanggar tauhid uluhiyah. Ini yang kedua. Yang ketiga, belum next. Kok next duluan ini? Ya gini ini kalau dengarkan, yang tukang next dengarkan saya. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa para nabi diutus hanyalah untuk menyebarkan tauhid uluhiyah saja. Karena tauhid rububiyah telah diyakini oleh semua manusia. Ini kata Ibnu Taimiyah. Jadi kata Ibnu Taimiyah, para anbiya itu diutus hanya untuk uluhiyah. Padahal di dalam kitab-kitab hadis, di dalam kitab-kitab sirah, tidak ada nas yang mengatakan Rasulullah bersabda, ma ursiltu ilaikum illa li tauhidil uluhiyah. Tidak pernah ada seperti itu. Cuma di dalam kitab-kitab Ibnu Taimiyah, karena ghulu ya, Ibnu Taimiyah ini kalau punya pendapat biasanya ghulu, berlebih-lebihan. Karenanya kalau Ustadz Sobri mengatakan Ibnu Taimiyah ini raidul wasatiyah, kalau saya sebaliknya, raidul ghulu wat tatarruf. Itu kalau menurut saya Ustadz ya.
Raidul ghulu wat tatarruf fil aqidah wal manhaj wal fikrah. Itu menurut saya, bukan cuma 2 tapi 3. Karena beliau ini memang benar-benar ghulu. Kemudian next. Nah, ketiga, tauhid asma was sifat, yaitu menetapkan hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan arti zahirnya yang telah dikenal di kalangan manusia. Nah, penolakan para ulama terhadap konsep tauhid asma wa sifat ini karena 2 hal. Pertama, konsep tersebut berpotensi menolak tafwid dan takwil yang telah berlangsung sejak generasi salaf. Ini yang pertama. Karena Ibnu Taimiyah ini sangat menolak takwil dan tafwid. Yang kedua, konsep tersebut melahirkan konsep tajsim dan tasybih di dalam akidah. Karena zawahir ini. Jadi konsep tajsim dan tasybih ini lahirnya dari tauhid asma wa sifat. Next. Nah, ini jadi dalam pembagian tersebut next. Terus ya, karena ini waktu bagi saya 30 menit loh. Ini sudah hampir selesai ini. Terus. Biar nanti terus lagi. Nah, ini ya di antara dalil-dalil para ulama menolak tauhid rububiyah uluhiyah. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Idz nusawwikum birabbil alamin." Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan Rabb semesta alam. Ayat tersebut menceritakan tentang penyesalan orang-orang kafir di akhirat dan pengakuan mereka yang tidak mengakui tauhid rububiyah. Karena idz nusawwikum birabbil alamin. Jadi orang-orang kafir besok di akhirat mengakui kalau mereka tidak bertauhid rububiyah dengan menjadikan berhala-berhala sebagai Rabb, arbab, Tuhan semesta alam. Padahal menurut Ibnu Taimiyah, orang-orang musyrik meyakini terhadap tauhid rububiyah. Mereka cuma kafir kepada uluhiyah. Mestinya kalau orang musyrik ini kafirnya uluhiyah saja, ayat Al-Quran ini tidak menggunakan ibarat idz nusawwikum birabbil alamin. Mestinya idz nusawwikum biilahil alamin. Mestinya begitu. Tapi ternyata Al-Quran kan tidak itu. Nah, ini manhaj yang wasatiyah yang diikuti oleh para ulama. Jadi kaidah-kaidah akidah di dalam Al-Quran diistiqra, disesuaikan dengan Al-Quran, dengan nusus Al-Quran itu. Kemudian berikutnya next ya. Ini sama ya, ayat-ayat Al-Quran. Al-Baqarah ayat 21, Al-Baqarah 258, An-Nisa ayat 1, Al-Maidah 112, Al-An'am ayat 1, dan banyak ayat yang lain bertentangan dengan tauhid rububiyah uluhiyah. Karenanya Ibnu Taimiyah yang mengakui, yang menyebarkan tauhid rububiyah uluhiyah ini tidak diterima oleh para ulama. Mayoriti ulama tidak menerima. Mengapa? Tidak sesuai dengan Al-Quran. Jangan dikira mayoriti ulama qadil qudat pada masa beliau yang memfatwakan Ibnu Taimiyah ini masuk penjara. Jangan dikira mereka salah. Mereka ini hafal Al-Quran, hafal hadis, menguasai terhadap qawaid. Dalilnya banyak sekali. Jadi bukan mereka ini karena apa namanya? Karena akron, karena dendam atau benci, sama sekali tidak. Tapi karena memang berbeda. Ibnu Taimiyah ini di dalam fikrah dan manhajnya memang berbeda. Next. Kemudian hadis ya, hadis Nabi yang menolak tauhid rububiyah uluhiyah. Jadi besok orang itu di alam kubur, di dalam hadis riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim dari Al-Bara' bin Azib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, qal nazalat fi adzabil qabr fayuqalu lah man rabbuk fayaqul rabbiyallah wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi besok di alam kubur pertanyaan dari malaikat Mungkar Nakir kepada orang mukmin, man rabbuka. Cuma itu. Jadi pertanyaannya cuma tauhid rububiyah. Mengapa tauhid uluhiyah tidak ditanya? Karena tauhid uluhiyah dan rububiyah itu sudah talazum. Satu kesatuan dengan rububiyah. Seandainya tauhid rububiyah itu tak cukup, masih perlu tauhid uluhiyah, pasti pertanyaan malaikat ada 2.
Marrabbuka wa man ilahuka. Pasti ada pertanyaan begitu. Ternyata pertanyaan itu tak ada. Dan seandainya pertanyaan ini hanya rububiyah, pastinya orang kafir masuk surga semua. Karena kata Syekh Ibnu Taimiyah, orang kafir semuanya bertauhid rububiyah. Pasti mereka boleh jawab. Ternyata kan tak boleh jawab dalam riwayat lain. Ini di antara nusus ya Al-Quran dan hadis yang menolak terhadap tauhid rububiyah uluhiyah. Next. Nah, ini ya pengaruh tauhid rububiyah uluhiyah. Istighatsah syirik, tawassul syirik, tabarruk syirik, berdoa di kuburan syirik, bermazhab syirik, sebagian sahabat syirik, azimat tangkal syirik, mayoriti umat Islam syirik, meneliti asar, tatabbu'ul asar, tatabbu' asaril anbiya syirik dan bid'ah. Ini gara-gara tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid asma wa sifat. Next. Nah ini ya pengaruh tauhid rububiyah uluhiyah. Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid daripada umat Islam yang bertawassul. In dalam kitab Kaifa Nafhamut Tauhid karangan ulama Wahabi di Saudi Arabia, Muhammad bin Ahmad Bashmil, halaman 16, ada bab tauhidu Abi Jahal wa Abi Lahab. Jadi Abu Jahal dan Abu Lahab ini perlu dibela. Abu Jahal wa Abu Lahab wa man ala dinihim minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyyah khaliqan wa raziqan muhyan wa mumitan ila akhirih. Entah ada di hadis mana itu. Kira-kira kalau dicari di kitab hadis ada apa enggak seperti itu. Mungkin kalau ada di kitab Google mungkin. Kemudian ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina tawassaluna bil auliya was salihin wa yastashfi'una bihim ilallah. Sungguh mengherankan dan sungguh aneh, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya dan lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Ini diantara tanda wasatiyahnya pengikut Syekh Ibnu Taimiyah. Umat Islam, Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bersih tauhidnya, lebih mantap imannya daripada umat Islam. Ini termasuk asar pengaruh daripada wasatiyahnya Syekh Ibnu Taimiyah. Kemudian next. Lalu tauhid asma wa sifat. Mengapa Syekh Ibnu Taimiyah membuat tauhid asma wa sifat? Di dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat nusus mutasyabihat berkaitan dengan zat Allah. Nah, mayoriti umat Islam sejak generasi salaf melakukan pendekatan tafwid dan takwil terhadap nusus mutasyabihat tersebut karena bertujuan tanzih, menyucikan Allah dari menyerupai makhluk dan menyucikan Allah dari memerlukan tempat. Ibnu Taimiyah yang mengikuti aliran Mujassimah Karramiyah jelas menolak takwil dan mengartikan nusus tersebut secara literal atau zahir. Nah, Ibnu Taimiyah membuat tauhid asma wa sifat sebagai naungan ideologi untuk membenarkan pendapatnya yang anti takwil dan mengartikan nusus tersebut secara zahir. Dengan tauhid asma wa sifat, Ibnu Taimiyah juga menyesatkan mayoriti umat Islam yang melakukan takwil dan tafwid. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, tafwid itu termasuk min syarri aqwali ahlil bidah. Jadi termasuk perkataan ahli bid'ah yang paling buruk adalah tafwid. Padahal gurunya Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tafwid. Hanabilah yang tafwid banyak sekali. Jadi Hanabilah sendiri oleh Ibnu Taimiyah banyak sekali yang dibid'ahkan itu. Gara-gara tauhid asma wa sifat. Next. Nah, ini pengaruh tauhid uluhiyah ya. Oh ini keliru ini, tauhid asma wa sifat. Jangan dulu, itu cuma salah tulis kok. Jadi Allah bertempat di arasy dan berarak. Ini tauhid asma wa sifat. Perkara baru menetap pada zat Allah. Ini tauhid asma wa sifat. Kalam Allah dengan suara dan huruf. Zat Allah berupa jisim. Zat Allah bergerak dan berpindah. Zat Allah terbatas atau terhad. Allah duduk-duduk. Zat Allah seperti seorang pemuda
yang tidak berjenggot tingginya 30 meter. Ini tauhid asma wa sifat dalam sebagian kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah. Next. Nah, ini manhaj Ibnu Taimiyah di dalam berfatwa. Karena Ibnu Taimiyah ini orangnya suka marah. Fi hiddah, kata murid-muridnya memang orangnya keras. Karena orangnya keras, maka di dalam tulisan-tulisannya juga keras. Di dalam fatwa-fatwanya juga hiddah, keras. Next. Ini ya, Ibnu Taimiyah ini manhaj fatwa beliau klaim bahwa pendapatnya sendiri adalah ijma ulama salaf dan ahli hadis. Dan yang bercerita kalau itu ijma cuma beliau. Padahal mayoritas ahli hadis tak sama dengan beliau. Ini kalau kita teliti di dalam kitab-kitab ahli hadis. Yang kedua, mengingkari ijma ulama ketika berbeda dengan pendapatnya. Jadi kalau tadi ya di dalam kertas kerjanya Ustadz Asri, dan saya memang baca di Maktabah Syamilah. Saya juga punya kitabnya Ibnu Taimiyah, saya juga punya fatwanya Syekh bin Baz 30 jilid, saya juga punya kitabnya Syekh Utsaimin, saya juga punya. Saya sudah baca semua. Kitabnya Syekh Al-Albani berpuluh-puluh jilid, saya juga sudah baca semua. Ini apa namanya? Ibnu Taimiyah ini tadi dikatakan Ibnu Taimiyah ini katanya di dalam akidah mengikuti Al-Quran, sunnah, ijma. Itu ijma yang sesuai dengan beliau. Kadang-kadang bukan ijma, cuma karena pendapat beliau katakan ini ijma, padahal bukan ijma. Cuma beliau katakan ijma. Yang ketiga, Ibnu Taimiyah ini ketika punya fatwa tentunya ingin mencari dukungan dari fatwa ulama sebelumnya. Ini kadang mentahrif perkataan para ulama agar sesuai dengan fatwanya. Ini manhaj beliau. Yang keempat, beliau ini ketika fatwanya bertentangan dengan hadis-hadis, apakah ini hadis sahih bahkan mutawatir, beliau ini tidak segan-segan mengatakan, tidak ada hadisnya, hadis macam ini tidak ada. Beliau ini bahasanya di dalam kitab-kitabnya sering mengatakan, hadzal hadis kizbun bittifaqi ahlil ma'rifati bil hadis. Hadis ini adalah dusta berdasarkan kesepakatan orang-orang yang tahu terhadap hadis. Padahal setelah dicari hadisnya mutawatir. Itu Ibnu Taimiyah. Next. Ini contoh ya. Nah, ini coba kembali lagi. Next. Ini di dalam kitab, beliau punya kitab namanya Ziyaratul Qubur wal Istinjad bil Maqbur. Ini scan dari kitab beliau. Nah, di dalam kitab beliau ini entah halaman berapa ya, bisa dicari nanti di waqfiyah.com atau di mana. Wa ammat tamassuh bil qabri ayyu qabrin kana wa takdiluhu wa tamrighul khaddi alaihi faman hiyun anhu bittifaqil muslimin. Adapun mengusap-usap kuburan siapa saja termasuk kuburan nabi, para mungkin malaikat kalau ada yang mati, untungnya malaikat ada yang mati ya. Kemudian mencium kuburan dan mengusap-usapkan pipi pada kuburan itu dilarang berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Walau kana dzalika min quburil anbiya, walaupun itu kuburan para nabi. Walam yaf'al hadza ahadun min salafil ummah wa a'immatiha. Dan ini belum pernah dilakukan oleh siapapun dari orang salaf, baik yang ulama maupun yang orang biasa. Bal hadza minasyirki, ini termasuk syirik. Coba next. Nah, ini dalam kitab Musnad karangan Imam Ahmad bin Hambal. Next. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal, next. Ternyata di dalam Musnad Ahmad bin Hambal, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari mencium makam kuburan Rasulullah SAW. Kata Ibnu Taimiyah, tidak pernah dilakukan dulu. Karena itu termasuk syirik. Berarti secara tidak langsung lazimul qaul ya, dari mazhabnya Syekh Ibnu Taimiyah, takfir terhadap Abu Ayyub Al-Ansari. Juga takfir terhadap Imam Ahmad bin Hambal. Mengapa? Karena beliau yang meriwayatkan hadis. Hadis yang ada di dalam Al-Musnad, kata Imam Ahmad, adalah termasuk hadis yang hujjah, kata beliau. Next. Nah, ini di dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal karangan Imam Ahmad bin Hambal. Ini scan.
Imam Ahmad membolehkan bertabarruk dengan cara mengusap dan mencium mimbar dan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud taqarrub kepada Allah. Sa'altuhu, putra beliau anaknya Abdullah bin Ahmad bertanya, sa'altuhu anir rajul yamassu mimbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarraku bimashi wa yuqabbiluhu wa yaf'alu bil qabri mithla dzalik aw nahwa hadza yuridu bidzalika taqarrub ila Allah jalla wa azza faqal la ba'sa bidzalik. Jadi mencium, mengusap makam Rasulullah tidak apa-apa, tujuan tabarruk. Ini kata Imam Ahmad, kata Ibnu Taimiyah, hadza minasyirki. Jadi imamnya Ahmad bin Hambal, berarti kalau begitu Ibnu Taimiyah ini putus hubungan dengan Imam Ahmad. Jadi mengaku mengikuti mazhab Hambali tapi tidak sama dengan imamnya sendiri. Lalu Hanabilah yang mana kalau begitu? Kemudian next. Nah ini sebentar. Oh ya, terus ini dalam kitab Majmu' Fatawa ya. Jadi dalam Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah ini apa namanya? Syekh Ibnu Taimiyah ini mensyirikkan sahabat Ibnu Umar. Mensyirikkan sahabat apa namanya? Ibnu Taimiyah ini mentahrif perkataan ulama Imam Malik tentang walihadza la yusannu bittifaqil a'immah ayyuqabbir rajul aw yastalim ruknayil bait alladzaini yaliyanil hajar wala judranal bait wala maqam Ibrahim wala qabru ahadin minal anbiya was salihin hatta tanaza'al fuqaha fi wad'il yad ala minbari sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kauna mawjudan fakarihahu Malik wa ghairuhu li'annahu bid'ah. Jadi menurut Ibnu Taimiyah menyentuh, mengusap-ngusap mimbar Rasulullah oleh Imam Malik dimakruhkan karena bid'ah. Ini kata Ibnu Taimiyah. Ternyata apa namanya? Coba next. Ternyata setelah kita cek ya fatwanya Imam Malik ini ternyata tidak memakruhkan membasuh mimbar. Yang dimakruhkan apa? Imam Malik diriwayatkan oleh murid-muridnya ketika apa namanya lam taktub an Atha. Mengapa tuan guru tidak mencatat hadis dari Imam Atha? Kata beliau, aradtu an akhudha anhu wa aradtu an anzura ila samtihi wa amrihi fattaba'tu hatta ata mimbaran Nabi SAW famasahal ghasyiyah wa darajah as-sufla yakni fil mimbar falam aktub anhu idzak li'annahu min fi'lil ammah wa darajatus sufla wal ghasyiyah syai'un aslahahu banu Umayyah. Falamma ra'aitu la yufarriq baina mimbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi wa yaf'alu fi'lal ammah taraktuhu. Ini ditahrif oleh Ibnu Taimiyah. Artinya apa? Imam Malik itu protes kepada Imam Atha, menolak kepada Imam Atha karena mimbar yang disentuh oleh Imam Atha itu bukan mimbar yang dari Nabi, tapi mimbar yang tambahan islah perbaikan dari Banu Umayyah. Karena Imam Atha ini tidak bisa membedakan mana mimbar yang asli dengan yang baru, Imam Malik tidak menerima dari beliau. Oleh Ibnu Taimiyah fatwa ini dirubah, ditahrif. Imam Malik memakruhkan mengusap mimbar, karena itu beliau tak mau terima hadis dari Imam Atha. Padahal bukan begitu, karena Imam Atha kurang teliti terhadap mimbar. Kemudian next. Dalam Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah ya, menolak hadis mutawatir tentang hadis taktulukal fi'atul baghiyah. Hadis Ammar wayah Ammar taktulukal fi'atul baghiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan ha huna linnas aqwal minhum man qadaha fi hadis Ammar. Sebagian ulama ada yang mencela, artinya tidak mensahihkan hadisnya Ammar. Fa ba'dhum dha'afahu. Sebagian menganggap dhaif. Next. Ternyata hadis tentang Ammar bin Yasir ini hadis mutawatir. Jadi Al-Khosaisul Kubra ya, bahwa hadis ini mutawatir, ini ditetapkan oleh Al-Hafidz As-Suyuti dalam Khosaisul Kubra, Murtadha Az-Zabadi dalam Luqatul La'ali, Al-Munawi dalam Syarah Al-Jami, Ibnu Abdil Bar ya, yang tadi sering dikutip oleh Ustaz Sobri dalam kitab At-Tamhid, mengatakan bahwa hadis Ammar itu hadis mutawatir. Ibnu Hajar dalam Syarah Bukhari juga mengatakan sangat mutawatir. Ternyata Ibnu Taimiyah mengatakan itu hadis yang tidak sahih itu. Next.
Ibnu Taimiyah ini tentang berdoa di makam Nabi. Next. Jadi kata Ibnu Taimiyah, berdoa di makam Nabi itu bid'ah dan tidak dilakukan oleh para sahabat. Orang ketika ziarah ke makam Rasulullah tidak boleh menghadap makam ketika berdoa, harus menghadap kiblat. Mengapa? Kata Ibnu Taimiyah, karena ini bid'ah belum pernah dilakukan oleh para sahabat dan ini yang diikuti oleh pemerintahan Saudi Arabia. Karenanya kalau kita haji atau umroh sampai di bekam makam mau berdoa pasti oleh polis, oleh askar dimarahi. Pergi, disuruh pergi. Mengapa? Mengikuti manhajnya Ibnu Taimiyah yang mengatakan ini bid'ah dan tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Benarkah tidak dilakukan? Next. Ternyata amalan ini dilakukan oleh para sahabat. Ra'aitu Usamah bin Zaid inda hujrati Aisyah yad'u. Faja'a Marwan fa asma'ahu kalaman faqala Usamah ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha azza wa jal yubghidul fahishal badhi. Rawahu Tabrani fil Kabir wa Sahih Al-Maqdisi fil Mukhtar. Hadisnya hadis sahih. Jadi Usamah bin Zaid melakukan. Next. Kemudian next. Nah, ini dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah ya. Hadis tentang seorang sahabat pada masa Khalifah Umar yang datang menghadap makam Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasulullah, istasqillaha li ummatik fa innahum qad halaku." Ini juga berdoa kepada Allah menggunakan syirat istighatsah yang disyirikkan oleh Wahabi. Ini juga dilakukan oleh sahabat. Kata Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, hadza isnadun sahih. Kemudian next. Dalam Ma'rifatus Sahabah ya, riwayat Abu Nuaim. Beliau meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Asim. Abu Bakar bin Abi Asim seorang ulama salaf. Beliau di dalam kitabnya Al-Ahad wal Mathani yang menceritakan bahwa para ahli ilmu dan orang-orang yang utama apabila mereka memiliki hajat datang ke makamnya, ke kuburannya sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an mengucapkan salam kepada beliau, berdoa di depannya, lalu doa orang itu dikabulkan. Jadi artinya apa? Sejak masa ulama salaf berdoa di kuburan ini sudah terjadi. Tapi oleh Ibnu Taimiyah dikatakan ini tidak pernah dilakukan oleh sahabat dan ulama salaf. Ternyata salaf melakukan. Artinya bagaimana? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat ini tauhid yang sangat berbahaya. Dan ini bukan tauhid wasatiyah, tapi tauhid ulu, tauhid tatarruf. Nah, barangkali ini beberapa kertas kerja yang perlu saya sampaikan kepada tuan-tuan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tapi lebih 20 menit saya ceramah ini. Tadi cuma 30 menit, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairal jaza diucapkan kepada Kiai Muhammad Idrus Ramli. Kita nak buka satu soalan. Jadi pengarah program membenarkan satu soalan kepada Kiai Idrus. Kalau ada soalan, silakan. Selebihnya nanti kita akan bersama Kiai petang selepas daripada solat zuhur di dalam sesi forum bersama dengan Dr. Sa'id Faudah insya-Allah. Jadi kita lihat ramai peminat Kiai yang datang pada hari ini. Insya-Allah. Jadi jangan balik dululah. Petang nanti insya-Allah kita bersama dengan Kiai. Dan esok kita ada program sebagai satu makluman kepada tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan Kiai Idrus Ramli, dan boleh berhubung dengan urus dia untuk mendaftarkan diri berkaitan dengan anti hadis dan liberalism. InsyaAllah Kiai Idrus Ramli akan membuat satu bengkel khas kepada peserta yang berminat. Baik, kalau tidak ada soalan, dengan ini majlis menjemput. Ada soalan? Satu soalan sahaja. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair jazak kepada Kiai Idrus Ramli atas pembentangan beliau. Saya Saiful Islam
daripada Akademi Tahfiz Al-Islah. Cuma ingin meminta pencerahan daripada Kiai dan para masyayikh yang lain. Terdapat mengikut yang saya dengar secara mustami' lah, bukan secara langsung daripada mana-mana masyayikh. Jikalau dalam fiqh kita ada furu', mungkin juga di dalam usul kita ada furu' kepada usul. Jadi bagi mengharmonikan di antara beberapa pendapat, kaedah yang macam mana ingin kita gunakan supaya umat Islam ini bersatu. Allahu a'lam. Jadi kalau umat Islam ini bersatu di dalam mazhab maksudnya. Kalau bersatu dalam mazhab tak mungkin. Karena ini memang sudah nasib umat Islam berpecah belah. Tetapi kalau umat Islam ini ingin kuat, maka harus yang memegang kekuasaan umat Islam ini harus umat Islam yang akidahnya diikuti oleh mayoriti. Karenanya ketika Utsmaniyah dulu berkuasa, mereka mazhabnya Maturidiyah Asy'ariyah, umat Islam ini kuat. Tapi ketika umat Islam ini mulai lemah, ini kan bersamaan dengan kemunculannya faham Wahabi. Sekarang ini kan ada dua faham yang merusak tatanan persatuan umat Islam. Yang pertama adalah Syiah. Syiah ini pusatnya di Iran. Yang kedua adalah Wahabi di Saudi Arabia. Kan dua kelompok ini yang yang bertengkar, yang bikin gaduh di mana-mana. Insya Allah kalau kita ini bersatu di dalam mazhab, artinya ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlu Tanzih. Kalau Ahlu Tanzih ini menang, insya Allah umat Islam ini berjaya. Tapi kalau Ahlu Tanzih ini tidak kuat, tidak menang, tidak berjaya. Kalau kita ini misalnya bersatu, seluruh umat Islam bersatu, ya saya kira memang tidak bisa. Karena ini banyak kejadian di Indonesia. Di Indonesia itu sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya dari kelompok Salafi Wahabi, dari Salafi, sering mengajak kita bersatu. Bersatu untuk apa? Melawan Syiah dan liberal. Akhirnya kita gabung dengan mereka. Tapi setelah kita bersatu dengan mereka, mereka ini mengajak jamaah kita ikut Wahabi. Kita ini mengambil kesempatan pula, karenanya ya kita ini juga perlu berhati-hati. Ini beberapa kali. Saya ini di Indonesia, kawan-kawan yang Wahabi itu juga di satu sisi memang tidak suka pada saya. Karena saya ini sering menyampaikan anti Wahabi. Tapi di sisi lain mereka suka pada saya. Mengapa? Karena saya anti Syiah katanya. Dan beberapa kali waktu mau munazarah jidal dengan Syiah, kawan-kawan Wahabi jemput saya untuk lawan Syiah. Minta tolong saya karena mereka takut pula sama Syiah itu. Kalau Asy'ariyah ini kan kuat. Mengapa? Karena Asy'ariyah ini kan ahlul kalam. Ahlul kalam itu pandai bicara memang. Jadi kalau Asy'ariyah ini kalau diajak bicara ya pasti pinter, namanya ahlul kalam. Kalau udah ahlul kalam enggak bisa berbicara itu. Jadi itu. Ada lagi ya, saya kira cukup ya. Saya cukup. Cukup. Kalau cukup dari saya, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagai tanda penghargaan dijemput yang berbahagia Profesor Jamil Hashim, Pengurus Besar Pentadbiran IKSIM, untuk naik ke pentas menyampaikan cenderahati kepada Kiai Idrus Ramli. Silakan. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kiai Idrus Ramli di atas pembentangan beliau sebentar tadi.
طيب والآن وصلنا إلى الفرصة السعيدة في هذا اليوم لنستمع إلى الكلمة الرئيسية